Katanya pengen belajar jadi orang baik. Masa iya dalam keadaan seperti itu malah sebel sama tukang parkirnya? Gak boleh teman-teman. Yuk kita tuh lagi sama-sama belajar untuk menjadi orang yang baik. Apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, lahirkan kebaikan-kebaikan. Ya, lahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya kadang gitu, gerbang dosa ya tidak dipungkiri. Salah satu gerbang dosa yang paling banyak ya salah satunya dari pandangan. Karena dari pandangan ini akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Bisa mendatangkan seseorang kepada puncak kejayaan, bisa melahirkan seseorang, bisa mendatangkan seseorang kepada jurang kehancuran. Itu dari pandangan. Ya, itu dari pandangan. Kalau suami diem aja di rumah, apa yang saya harus lakukan? Riadoh. Riadoh harus dilakukan. Satu, sabar dalam melihatnya. Lahirkan doa-doa yang baik. Kemudian riadohkan. Dalam setiap sepertiga malam. Ketika suaminya pun mungkin belum mau, gak apa-apa. Perjuangkan dulu. Gak apa-apa, perjuangkan dulu. Kita bangun di sepertiga malam, memohon kepada Allah kebaikan untuk suami. Perubahan untuk suami, agar menjadi suami yang baik dan lain sebagainya. Mohonkan. Kemudian kita riadohkan. Saat kita mencuci beras, saat kita mau memasak, doain. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Jadikan setiap makanan yang hamba masak ini, Engkau karuniakan rasa yang nikmat. Jadikanlah rasa nikmat ini, ya Allah, menjadikan asbab bertambahnya cinta dan kasih sayang pada rumah tangga kami. Jadikan rasa nikmat makanan ini pula, ya Allah, menjadikan asbab, ya Allah, Engkau berikan semangat untuk suami hamba, agar ia semangat dalam berjuang, menjemput rizki darimu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Doakan. Doakan makanan yang kita masak, doakan. Doakan. Kemudian ketika kita lagi nyapu, doain juga. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah. Jadikan setiap debu yang hamba sapu di rumah ini, ya Allah. Jadikan asbab keindahan rumah ini. Jadikan pula setiap kotoran yang hamba bersihkan. Jadikan asbab untuk kau bersihkan segala keburukan pada rumah tangga kami. Baik sifat yang buruk, perilaku yang buruk, perbuatan yang buruk. Jadikan bersihnya rumah ini menjadikan asbab kenyamanan dalam beribadah. Jadikan bersihnya rumah ini menjadikan semangat dalam hidup untuk melakukan kebaikan-kebaikan. So, doakan. Jadi bukan malah ngedumel dengan adanya kayak gitu, justru malah melahirkan doa baik. Ketika kita lagi nyuci bajunya, ya Allah, hamba mohon kepadamu, jadikan ya Allah setiap baju yang hamba cuci ini menjadikan baju yang bersih. Bersihnya baju ini menjadikan indah dikenakan. Indahnya dikenakan menjadikan semangat ibadahnya. Indah dikenakan menjadikan asbab, ya Allah, Engkau bimbing dirinya semangat dalam hidupnya. Sok doain atuh dah. Lahirnya doa baik bukan malah ngedumel. Pasti akan menjadi berkah, teman-teman. Ya, pasti akan menjadi berkah. Nah, ini bedanya. Orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, dengan orang yang melihat sesuatu dengan kacamata dunia. Kalau kita melihatnya dengan kacamata dunia, lahirnya sakit hati, lahirnya patah hati, lahirnya ngedumel, lahirnya jengkel, lahirnya sifat-sifat buruk. Namun kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, kita akan bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Ini bedanya, teman-teman. Maka ayo sama-sama kita latih agar pandangan kita senantiasa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Ya, dari sini paham, teman-teman? Dari sini paham? Gak apa-apa. Dia mau diem bertahun-tahun gak apa-apa. Ya, Nabi Ayub bertahun-tahun diem sakit lagi. Nabi Ayub bertahun-tahun diem sakit lagi. Gak ngapa-ngapain. Hartanya habis. Anaknya mati semua. Gak ada yang dipakai untuk makan. Sampai istrinya berjuang. Sampai menjual rambutnya demi untuk makan. Itu, teman-teman. Jangan sampai keadaan suami yang seperti itu justru malah mendatangkan dosa. Kita wajib meminta minta tanggung jawab kepada suami, itu wajib. Namun kalau suami masih seperti itu, mohon petunjuk dari Allah. Ya, mohon petunjuk dari Allah agar dikuatkan dalam menjalani perannya saat ini. Agar dikuatkan kesabarannya dalam menjalani catatan takdir ini. Dan mohonkan agar diubah menuju kebaikan. Dan jangan sampai keadaan itu justru menghantarkan kepada keburukan. Jadikan keadaan itu sebagai pijakan anak-anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi apapun masalah hidup kita, jangan sampai merugikan diri kita. Jangan sampai apapun masalah diri kita, jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah.
Seperti itu teman-teman. Ya memang ngomong gampang, praktek sulit. Betul. Karena tidak ada yang mudah jika tidak dilatih. Tidak ada yang mudah jika tidak kita awali. Tidak ada perubahan jika kita tidak memulainya. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Itu jelas teman-teman. Ya. Jadi kembali lagi ke kita. Masalah itu bukan terletak pada orang lain. Masalah itu terletak pada diri kita. Bagaimana cara kita menyikapi. Bagaimana cara kita menjalani. Jadi masalah atau tidak dengan adanya hal kayak gitu. Ya, karena tidak ada masalah jika kita tidak izinkan masalah itu masuk ke dalam hati. Tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati. Jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Maka sesungguhnya jangan tempatkan kebahagiaanmu pada sikap orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaanmu pada perilaku perbuatan orang lain. Yuk, bahagia itu milik kita. Lakukan segala kebaikan karena Allah dan untuk Allah. Jika kebaikan yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah, yakinlah Allah adalah Rabb yang maha baik, Rabb yang maha cinta, Rabb yang maha kasih, yang maha sayang. Yang tidak mungkin membiarkan para pecintanya begitu saja. Gak mungkin. Pasti setiap ada kebaikan yang diberikan untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah, pasti Allah akan membalasnya dengan segala keberlimpahan kebaikan dalam hidupnya. Dah, jalani perannya saja. Jangan sampai peran kita justru malah menjadi diri kita hilang amal. Ya, jangan sampai peran kita justru malah menjadikan diri kita hilang amal. Jangan sampai. Apapun peran kita saat ini, apapun lakon yang saat ini sedang Allah berikan untuk kita, yuk jadikan sebagai jalan ketaatan. Udah, terima saja. Karena ridho dengan catatan takdir, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan segala dosa, Allah ijabah setiap doa. Yuk, kita belajar ridho dengan setiap catatan takdir, dan kita belajar sabar dalam menjalani takdir. Karena dengan kita ridho dan sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan dosa kita, Allah ijabah segala doa kita. Ayo. Ya, kalau ada yang baik, kenapa harus memilih yang buruk? Kalau ada kebaikan dari Allah, kenapa memilih keburukan diri sendiri? Ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan berlatih. Ya, kita lanjut. Ya, begitupun Allah titipkan pendengaran pada diri kita. Jadikan pendengaran ini sebagai jalan kebaikan. Jadikan pendengaran ini sebagai perantara kebaikan untuk orang lain. Latih. Caranya bagaimana? Setiap kali kita mendengar sebuah kabar, apapun kabarnya, baik kabar tentang anak, baik kabar tentang saudara, keluarga, kerabat, maupun kabar dari daerah lain, musibah dan lain sebagainya, apapun yang kita dengar, jadikan perantara doa-doa baik. Ya, jadikan perantara doa-doa baik. Yuk kita latih teman-teman. Kita latih. Begitupun ada panggilan sholat. Jadi pertama kali kita dengar azan langsung doa. Jadikan doa baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau masih berikan hamba kesempatan untuk masuki waktu zuhur. Misal, hamba mohon ya Allah, hamba sang pendosa, izinkan hamba ya Allah. Ridhoi hamba ya Allah. Berikan cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Untuk hamba bisa melakukan ibadah sholat zuhur. Ya Allah, inilah ibadah hamba. Perkenankanlah. Udah, enak nanti jadinya. Apapun yang kita dengar, jadikan doa-doa baik. Dengar musibah, langsung doa baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hamba mohon kepadamu. Tinggal mohonkan apa yang menjadi musibah. Itu teman-teman. Jadi ternyata berbuat baik itu mudah. Berbuat baik itu mudah. Menjadikan diri kita manfaat itu mudah. Karena manfaat itu tidak harus dengan materi. Tidak harus dengan wujud nyata. Tidak harus dengan bentuk fisik. Tidak. Dengan kita mendoakan saja itu sudah menjadi perantara kebaikan. Tuh teman-teman. Ayo jadikan doa sebagai teman setia. Di saat kita sering mendoakan yang lain. Maka di saat kita ada sebuah masalah. Di saat kita ada sebuah urusan. Di saat kita ada sebuah problematika dalam hidup. Maka banyak yang akan mendoakan kita. Ayo. Jadi apapun yang kita dengar. Jadikan doa-doa baik. Bismillah insya Allah siap teman-teman. Bismillah insya Allah siap. Apapun yang kita dengar, jadikan doa-doa baik. Bismillah insya Allah siap. Begitupun perkara lisan. Hayu, jadikan lisan kita sebagai perantara diri kita untuk terus berbuat baik. Jangan sampai lisan kita justru keluarnya dari mulut, senantiasa menggores luka hati orang lain. Jangan. Menyinggung orang lain. Julid pada orang lain. Jangan. Jangan teman-teman. Atau jangan-jangan lisan kita justru malah mendatangkan keburukan pada rumah tangga sendiri. Mendatangkan keburukan pada anak keturunan. Bisa nggak? Bisa. Anak lagi aktif dibilangin.
Dasar anak rewel. Sob, rewel beneran. Kenapa? Kullu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Dasar anak rewel. Rewel beneran, teman-teman. Dasar anak kurang ajar beneran. Ayo, jangan sampai lisan kita justru malah mendatangkan keburukan. Jadikan lisan kita sebagai perantara kebaikan. Maka Sayyidina Ali menyampaikan, jika engkau tidak mampu menyampaikan kebaikan, diam itu jauh lebih mulia. Ya, makanya kita latih, apa yang keluar dari mulut kita, hanya keluar kebaikan-kebaikan saja. Awali segala sesuatu dengan kalimat-kalimat yang mengagungkan sifat-sifat Allah. Supaya apa? Apa yang keluar dari mulut kita senantiasa diselamatkan. Ketika kita berbicara, awali dengan insya Allah, subhanallah, masya Allah, dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Itu jauh lebih baik ya daripada perkataan-perkataan yang banyak, namun gak ada satupun ingat dengan Allahnya. Itu hati-hati teman-teman. Apalagi gini teman-teman. Bahkan ada para ulama itu menyampaikan, hancurnya manusia itu karena nafsunya, hancurnya manusia itu karena lisannya. Karena lisan itu bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Dan lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Ini dosa lisan itu berbahaya teman-teman. Dosanya lisan itu berbahaya. Bahkan gini aja, hal yang paling sederhana saja. Ada sepasang suami istri berantem. Ya, ada perkataan-perkataan buruk yang keluar. Perkataan buruk dari suami bisa jatuh talak. Apalagi berantemnya diketahui anak, sok gak pakai lama langsung muncul penyakit di leher. Baik leher orang tuanya maupun leher anaknya. Apalagi kalau lisannya menggores luka hati orang tua, yuk akan muncul berbagai masalah dalam hidup. Akan muncul berbagai masalah dalam hidup. Minimal apa? Penyakit leher. Kenapa? Orang yang dosa-dosa lisan itu salah satu penyakitnya di leher, teman-teman. Dosa-dosa lisan itu salah satu penyakitnya leher, efek-efeknya. Itu seperti itu, teman-teman. Makanya hati-hati dengan perkara lisan. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77, ada satu dosa lisan, yang mana satu dosa ini hanya sedikit orang yang menyadari. Kebanyakan orang tidak menyadari dosa ini. Padahal ia lakukan setiap hari. Padahal ia lakukan setiap saat. Padahal ia lakukan sangat sering. Allah ancam dosa lisan ini dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Apa ancaman Allah? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Ini. Ada satu dosa lisan yang sangat berbahaya. Namun sangat disayangkan. Kebanyakan di antara kita tidak menyadari. Bahkan menyepelekan. Setiap hari mungkin dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat kita di akhirat. Kalau kita nggak dikasih tempat di akhirat, lantas kita mau kemana? Allah tidak akan menyapa kita. Betapa sedihnya yang lain disapa kita tidak disapa. Allah tidak akan memperhatikan kita. Allah membiarkan kita begitu saja. Dan yang keempat yang paling ngeri teman-teman. Allah tidak akan mensucikan kita. Tuh. Ada satu dosa lisan yang sangat berbahaya. Bahkan dari dosa lisan ini bisa berdampak buruk pada diri kita. Berdampak buruk pula pada anak keturunan kita. Sehingga ujung-ujungnya apa? Terjadi penyakit genetik atau penyakit keturunan. Orang tuanya diabetes, orang tuanya hipertensi, orang tuanya epilepsi, anak keturunannya juga sama. Ya, orang tuanya punya masalah tertentu, anak-anaknya juga sama masalahnya. Orang tuanya misal punya tompel misal, anaknya juga sama, cucunya juga sama. Orang tuanya dan lain sebagainya punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, anaknya sama, cucunya sama. Itu bisa berdampak buruk seperti itu. Hanya satu dosa, yaitu dosa lisan. Dosa ini setiap hari kita lakukan. Dosa ini setiap hari dilakukan tanpa kita sadari. Padahal dosa ini mendapatkan ancaman dari Allah, tidak akan diberikan tempat di akhirat. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Tidak akan diberikan tempat di akhirat, tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ngeri nggak teman-teman? Dan tidak akan disucikan oleh Allah. Tuh teman-teman. Allah berfirman dalam hadis kursinya, silakan cari Tuhan selain aku. Silakan keluar dari kolong langitku. Coba, kalau kita digituin gimana teman-teman? Makanya hati-hati dengan satu dosa ini. Setiap hari mungkin kita lakukan teman-teman. Setiap hari. Namun sangat disayangkan. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya untuk digugurkan.
Namun banyak di antara kita yang belum pernah menggugurkan sekalipun. Banyak teman-teman. Banyak. Bahkan dari dosa lisan ini, dari dosa ini bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Habis harta bendanya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, sulit hidupnya, sempit hidupnya, dipenuhi dengan masalah yang terus datang silih berganti, cobaan hidup yang bertubi-tubi. Ini ngeri sekali teman-teman. Ngeri sekali. Tuh, hati-hati dengan dosa lisan. Dosa lisan yang seperti apa? Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Silakan dibuka Al-Qurannya surat At-Tahrim ayat 2. Apa firman Allah? Allah berfirman, wajib hukumnya engkau gugurkan janji dan sumpah-sumpahmu. Tuh teman-teman. Wajib hukumnya engkau gugurkan janji dan sumpah-sumpahmu. Sok, dengan Anda mendapatkan firman ini dari Allah, apa yang ada dalam pikiran Anda? Janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Perasaan saya nggak pernah punya janji, perasaan saya nggak pernah punya sumpah, perasaan saya nggak pernah melanggar janji, perasaan saya nggak pernah melanggar sumpah. Muncul nggak perasaan seperti itu? Muncul nggak perasaan seperti itu? Ketika Allah berfirman, wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Wajib teman-teman. Namun apa kebanyakan manusia? Tidak mengakui kesalahannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab, dalam penafsiran sebuah kitab. Orang yang merasa ketika mendapatkan perintah dari Allah wajib hukumnya gugurin janji dan sumpah. Kemudian dia merasa nggak punya janji. Merasa nggak punya sumpah. Janji yang mana, sumpah yang mana. Dia nggak sadar dengan janji dan sumpahnya. Mohon maaf teman-teman. Ini dalam sebuah kitab disebutkan. Ini adalah ciri-ciri sifat munafik pada diri kita. Ini adalah ciri-ciri sifat munafik pada diri kita. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah kasih peringatan, Allah abadikan janji kita pertama. Dari kita belum lahir sampai detik ini. Jadi sebelum kita lahir tuh kita udah berjanji sama Allah. Bahkan janji itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala sahibna. Itu perjanjian kita pertama. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam alam jasad. Sebelum ruh ditiupkan kepada rahim ibu kita. Tuh teman-teman. Kita udah berjanji dulu sama Allah. Bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah sesembahan kita. Begitu kita lahir, kita disahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik sempurna sahadat kita. Apa itu sahadat? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi janji bukan. Sumpah bukan. Ikrar bukan. Baiat bukan. Namun praktek dalam hidup. Kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Apa kabar sahadat kita? Kita meyakini sesuatu lebih yakinnya kita kepada Allah. Apa kabar sahadat kita? Kita taat kepada sesuatu melebihi taat kita kepada Allah dan Rasulullah. Apa kabar sahadatnya? Dilanggar enggak? Contoh. Lagi bekerja. Kata bos, lanjut kerja. Padahal udah masuk waktu zuhur. Dia lebih taat sama bosnya melanjutkan pekerjaannya ketimbang menunaikan ibadahnya. Apa kabar sahadatnya? Ini contoh teman-teman. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika ada penyakit, kita hanya sibuk cari obat. Padahal Allah perintahnya tobat. Apa kabar? Ketika ada penyakit, kata dokter, kata orang pintar, penyakit kamu gara-gara makanan. Kata orang pintar, penyakit kamu gara-gara guna-guna. Kamu harus ini, kamu harus itu. Kata Allah, disuruhnya tobat. Mana yang Anda pilih? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Kata orang pintar, sakit kamu gara-gara gangguan sihir. Kamu lebih percaya mana? Lebih percaya orang pintar atau lebih percaya Rasulullah? Ketika Anda lebih percaya orang pintar, apa kabar sahadatnya? Yuk. Kemudian, ketika Anda sakit, kata dokter, sakit kamu gara-gara ini, sakit kamu gara-gara itu. Kata Rasulullah, sakitnya gara-gara dosa. Kemudian, kamu gak boleh makan ini, hindari makan itu, karena makanan ini berbahaya. Makanan itu berbahaya, akhirnya Pak bermusuhan dengan makanan. Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Apa kabar sahadatnya kalau kita hidup seperti itu? Apa kabar sahadatnya? Ayo teman-teman.
Banyak ya janji dan sumpah yang sudah kita langgar. Banyak sekali. Ya, begitu kita tumbuh menjadi anak-anak, kita tumbuh menjadi dewasa dari mulai sekolah, kuliah sampai akhirnya bekerja. Sebelum kita bekerja, ada selembar kertas yang disodorkan oleh pihak perusahaan. Apa isinya? Siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap bekerja di posisi manapun dan lain sebagainya. Prakteknya dalam bekerja. Disiplin waktu enggak kerjanya? Sepenuh hati enggak? Apa kabar kalau ngedumel? Melanggar janji enggak, teman-teman? Apa kabar kalau korupsi waktu? Melanggar janji enggak? Ya. Rizki yang didapatkan, gaji yang didapatkan halal. Halal, teman-teman. Berkah enggak? Ngumpulin udah banyak, habis buat berobat. Ngumpulin banyak, habis kena musibah. Ini ciri-ciri rizki tidak berkah. Ya, kita udah ngumpulin nih, nabung udah banyak, tau-taunya habis kena musibah. Ini ciri-ciri rizki yang tidak berkah. Itu, teman-teman. Belum lagi begitu kita menikah, di mana seorang laki-laki ijab kabul dengan wali si perempuan. Apa isi ijab kabul? Saya siap menanggung dosa dunia akhiratnya. Saya siap menafkahi lahir batinnya. Saya siap membahagiakan dunia dan akhiratnya. Begitupun seorang perempuan, selembar kertas yang disodorkan oleh pihak KUA. Isinya apa? Perjanjian pranikah yang teman-teman tanda tangani, masih ingat? Apa isinya? Siap menjadi istri yang baik, taat dan patuh kepada suami. Siap menjadi istri yang solehah. Prakteknya dalam kita menjalani rumah tangga. Banyak gak para suami yang zolim kepada istrinya? Banyak gak para istri yang berani kepada suaminya? Apa kabar ijab kabulnya? Boleh jadi di mata negara kita masih sah suami istri dengan pasangan kita. Karena masih punya buku nikah. Di mata Allah, yakin kita masih sah suami istri. Boleh jadi ada ucapan-ucapan dari seorang suami yang justru malah jatuh talak dari ucapan itu. Pulang sana, pergi sana. Talak, teman-teman. Sok, berapa tahun kita menikah? Sudah berapa lama kita menjalani pernikahan dengan pasangan kita? Pernah nggak memperbaiki pernikahan? Pernah nggak rujuk dengan pernikahan kita? So, makanya wajar kalau rumah tangga banyak masalah. Anak sulit diatur, anak jadi malas sholat, anak jadi membangkang. Sifat anak sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Wajar. Karena Pak, hidupnya boleh jadi di mata negara masih suami istri, di mata Allah boleh jadi kumpul kebo. Ayo. Ayo teman-teman. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri. Sangat ngeri sekali. Ya, sangat ngeri sekali. Makanya, yuk, hati-hati dengan janji dan sumpah. Hati-hati. Apalagi ketika anak sedang nangis. Cup, 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 nak, diem. Nanti beli permen. Begitu anak diem, dibeliin permen nggak? Tuh, itu udah melanggar janji. Ya. Belum lagi yang paling menyeramkan lagi. Orang yang senantiasa lisannya bertutur kata dengan buruk. Apapun yang ia ucapkan selalu demi Allah. Selalu wallahi, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Allah bersumpah kepada orang yang bersumpah. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Maka hati-hati jika kita berucap dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit demi Allah. Karena ketika anak cucu Adam mengucap kalimat demi Allah, bersumpah serapah, seketika malaikat di sekelilingnya tutup telinga. Karena Pak, saking takutnya dengan kalimat itu. Karena malaikat tahu ancamannya bagi orang yang dikit-dikit mengucap kalimat demi Allah. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit berjanji, dikit-dikit yakin. Sok teman-teman. Muncullah akhirnya apa? Dosa yang sangat menyeramkan. Lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Apa sih bahayanya dari janji-janji, dari sumpah-sumpah murah? Sumpah murah tuh gini contoh. Demi Allah loh ya, baksonya enak. Demi Allah saya kemarin habis dari sana. Apapun yang keluar dari mulutnya, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Hati-hati teman-teman. Karena ketika senantiasa seperti ini, sok buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Lihat apa yang akan terjadi pada hidupnya. Ketika mendapatkan ancaman dari Allah, tidak akan diberikan tempat di akhirat. Tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Mendapatkan ancaman seperti itu, sok lihat kehidupannya. Sakit sulit sembuh. Hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan kesengsaraan, hidup penuh dengan kesempitan, hidup penuh dengan kesedihan. Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup terus bertubi-tubi. Hati-hati. Halo saudaraku, Taufik. Ya, gitu teman-teman. Makanya hati-hati dengan perkara janji. Cuma sangat disayangkan banyak orang yang tidak menyadari janjinya. Kenapa? Tidak dipungkiri. Lisan itu mudah diucapkan. Namun sulit untuk diingat. Itu teman-teman. Sok kita ingat-ingat ucapan kita 1 menit yang lalu aja. Gak ingat kan?
Sok, lihat bahayanya dari perkara ucapan. Hanya mengucap kalimat demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sok, sering nggak kayak gitu? Hati-hati teman-teman. Sok, kalau ini mah bukan kata saya ya. Teman-teman sok dibuka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Ini bahayanya bagi orang yang dikit-dikit. Sumpah saya mah. Demi Allah saya mah. Sok. Bahayanya bagi orang yang dikit-dikit mengucap kalimat demi Allah. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Ngeri teman-teman. Makanya munculnya apa? Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Belum lagi penyakitnya nggak sembuh, penyakitnya juga diturunkan kepada anak-anaknya. Ini ciri-cirinya teman-teman. Hidup penuh dengan kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, kesempitan. Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Karena apa? Setiap hari ditegur oleh Allah. Supaya ingat dengan kesalahannya, ingat dengan dosanya. Cuma kebanyakan di antara kita jarang yang ingat dengan kesalahan. Makanya tegurannya datang terus, datang terus, datang terus. Yuk. Maka mari sama-sama kita putuskan segala janji dan sumpah-sumpah kita. Putuskan semuanya. Gugurkan semuanya. Karena hukumnya wajib. Menggugurkan ucapan, menggugurkan janji dan sumpah itu wajib hukumnya. Sok kita berucap kepada anak. Dasar anak rewel, rewel beneran. Bagaimana cara kita narik ucapan itu agar anak itu nggak jadi rewel? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Atau mungkin dengan sederhana bahasa, saya mah belum pengen punya anak dulu, saya mau menikmati pacaran dulu. Akhirnya apa? Rumah tangganya nggak dapat anak-anak. Ayo, ada nggak yang seperti itu? Atau mungkin ucapan dari orang tua, nah fokus dulu dengan karir, fokus nabung dulu, jangan punya anak dulu. Sok, akhirnya apa? Sulit dapat anak. Banyak kayak gitu, banyak sekali teman-teman. Lantas dari ucapan-ucapan seperti itu, bagaimana cara menggugurkannya? Bagaimana keluar dari masalah ini? Yuk. Bagaimana caranya keluar dari masalah ini? Yuk. Atau mungkin dari ucapan, Bu, gimana kabarnya? Udah sembuh belum sakitnya? Saya mah gini, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya nggak sembuh beneran. Yuk teman-teman. Udah pernah belum digugurkan ucapannya? Udah pernah belum digugurkan janji dan sumpah-sumpahnya? Yuk gugurkan yuk. Selagi masih ada nafas, selagi masih ada ruh. Jangan sampai apa yang kita rasakan saat ini diwariskan kepada anak keturunan kita. Sesuatu yang tidak baik. Lantas bagaimana cara menggugurkannya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah memerintahkan diri kita untuk berkafarat. Apa itu kafarat? Penebus, pengganti, penggugur. Jadi kafarat itu untuk menggugurkan janji dan sumpah-sumpah kita. Bagaimana caranya? Diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Yang pertama, berilah makanan kepada 10 orang sebagaimana apa yang kau makan untuk dirimu, untuk keluargamu. Maksudnya gimana? Normalnya manusia sehari makan 3 kali. Kita makan makanan sebagaimana makanan normal, makanan matang, nasi beserta lauk pauknya. Berikan makanan itu untuk 10 orang. Satu orang dapat jatah 3 kali. Gampangannya kalau kita hitung-hitungan matematik, 10 kali 3 bikin 30 bungkus makanan. So, dengan ancamannya, di akhirat tidak disapa oleh Allah, tidak diperhatikan, tidak dikasih tempat, tidak disucikan. Dengan hanya makanan 30 sebanding nggak teman-teman? Sebanding nggak teman-teman? Yuk, ancamannya begitu jelas di Al-Quran. Tidak akan diberikan tempat, tidak akan disapa, tidak akan diperhatikan, dan tidak akan disucikan. Cara gugurinya hanya sebatas bagi makanan 30. Sebanding nggak teman-teman? Terus masih bilang Allah tidak adil. Masih bilang Allah tidak adil. Ya, makanya apa? Yuk, nih apalagi hari Jumat, bikin 30 makanan. Bikin 30 makanan. Kemudian bagikan nih, apalagi lagi sholat Jumat. Taruh di masjid. Niatin kafarat, minimal bikin 30. Lebih boleh nggak? Silakan. Ya Allah, hamba niatkan ini sebagai kafarat untuk diri hamba. Lillahi ta'ala. Itu udah sah teman-teman. Gak mesti harus pakai bahasa Arab. Silakan niatin kafarat. Bikin makanan. Makanannya kalau di ayatnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nyari orang tidak mampu itu mudah sebetulnya teman-teman. Mudah nyari orang tidak mampu. Ya, salah satu rukun Islam yang kelima, haji bagi yang mampu.
Berarti kalau ada orang yang belum haji itu ciri-ciri orang belum mampu. Itu aja, nyari orang nggak mampu mah gampang sebetulnya. Ya, nggak harus ciri-cirinya rumahnya seperti ini. Ya kita belum tentu. Jangan melihat rumahnya, boleh jadi saldo rekeningnya. Makanya kita bisa lihat ciri-ciri orang tidak mampu, mereka yang belum ke tanah suci. Dah. Karena rukun Islam yang kelima, haji bagi yang mampu. 5. Jadi ya teman-teman ya. Oke, jadi bagi makanan. Bikin 30 tidak sebanding dengan ancaman dalam Al-Quran. Maka kalau masih ada yang merasa keberatan, ya, kalau masih ada yang merasa keberatan, maka bisa dengan cara yang lain. Kenapa? Allah Maha Baik. Kalau kamu nggak mampu memberi makanan, maka berilah pakaian kepada 10 orang. Apakah harus baru? Tidak. Bekas juga nggak apa-apa. Selagi masih layak pakai dan menutup aurat. Jadi kita bagi tuh. Ngasih jilbab boleh, ngasih kerudung boleh, ngasih sarung boleh, ngasih baju yang masih layak pakai boleh. Selagi menutup aurat, berikan. Niatnya apa? Niat kafarot. Ya Allah, hamba niatkan ini sebagai kafarot untuk diri hamba, lillahi ta'ala. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa kafarot? Bagi makanan saya tidak mampu, bagi pakaian apalagi. Lantas adakah cara lain? Allah Maha Baik. Dikasih opsi ketiga. Ya, bantulah kesulitan orang lain. Ya, kalau di ayatnya memerdekakan hamba sahaya. Maksud daripada memerdekakan hamba sahaya, salah satunya membantu kesulitan orang lain. Ayo, ada orang lagi kesulitan, kita bantu. Ada orang kena musibah, kita bantu. Ada orang mau nyeberang jalan, kita bantu. Niatin kafarot bisa? Bisa. Kalau masih tetap nggak mampu, maka kafarot dengan cara berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, maka lakukan puasa 3 hari berturut-turut. Harinya kapan? Bebas. Yang penting 3 hari berturut-turut. Maka silakan teman-teman berkafarot. Tujuannya untuk apa? Menggugurkan janji dan sumpah. Satu hal saudaraku. Ketika kita berkafarot, jangan kaget kalau tiba-tiba demam badan. Ya, tiba-tiba menggigil badannya. Tiba-tiba diare, sakit gigi, gatel, pusing, dan lain sebagainya. Jangan kaget. Saya tanya nih teman-teman, bagi teman-teman yang udah pernah menjalankan atau sering melakukan kafarot, saya tanya, ada nggak yang ngalamin saat berkafarot tiba-tiba diare? Saat berkafarot tiba-tiba lemes, kepalanya pusing, badannya demam, menggigil, dan lain sebagainya. Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Begitu berkafarot, badan langsung demam, menggigil, kepala langsung pusing, ada juga yang muntah-muntah. Ada nggak teman-teman? Ada. Nih, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita harus sadar diri. Kita punya baju. Baju yang kita pakai kotor, terkena najis. Apakah baju yang kotor terkena najis boleh dipakai untuk sholat? Nggak boleh teman-teman. Baju kotor itu harus dicuci. Lihat baju yang kotor boleh dipakai untuk sholat melalui rangkaian yang panjang dalam membersihkannya. Direndam dulu, dikucek dulu, diperes dulu, disikat dulu, dikebrok dulu, dibilas dulu, diperes lagi, dipanasin, disetrika. Tuh, baju yang kotor terkena najis mau dipakai untuk sholat aja melalui rangkaian yang panjang pembersihannya. Apalagi diri kita sang pendosa yang setiap hari melakukan dosa, mengotori diri. Kita akan berpulang kepada Rob yang Maha Suci. Gak dibersihin dulu, mimpi. Makanya orang ketika melakukan kafarot, langsung tuh. Segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib dalam diri kita, dibersihkan oleh Allah. Sehingga apa? Orangnya kebanyakan demam, diare, sakit kepala, merinding, meriang, dan lain sebagainya. Namun dahsyatnya dari berkafarot, setelah kita berkafarot, lihat apa yang teman-teman rasakan. Apa yang teman-teman rasakan? Sok, ketenangan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Merasakan kehidupan yang lebih nyaman. Meskipun masalah belum selesai, bawaannya tuh tenang aja. Ibadah jadi makin khusyuk, semangat ibadah jadi meningkat. Ada nggak yang ngalamin itu? Setelah berkafarot, bahagia nggak hidupnya? Ya, hati jadi tenang, perasaan jadi damai.
Yuk, apalagi yang punya penyakit anxiety nih, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Hilang teman-teman. Hilang. Dan selalu ada rem ketika ingin berucap. Selalu ada rem ketika ingin berbuat. Takut apa yang diucapkan, takut apa yang diperbuat menjadikan hal-hal dosa. Itu takut teman-teman. Ada remnya. Ya, ada remnya. Dan lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Diberikannya jalan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Jalan kemudahan dari perkara yang sulit. Jalan lapang dari yang sempit. Jalan kebahagiaan dari yang sedih. Sok. Itu dasarnya dari kafarot. Bagi teman-teman yang udah melaksanakan kafarot, merasakan. Dan satu hal saudaraku, meskipun saat berkafarot demam, meskipun saat berkafarot diare, meskipun saat berkafarot meriang, tapi apa? Kafarot bikin candu, bikin pengen lagi, bikin pengen lagi, bikin pengen terus, bikin pengen kafarot terus. Ada nggak yang merasakan itu? Bikin candu kafarot itu, bikin pengen terus kafarot, bikin pengen terus melakukan kafarot. Itu dahsyatnya kafarot teman-teman. Ya, itu dahsyatnya kafarot. Niatnya bagaimana? Bagi makanan, pakaian maupun dengan tenaga cukup ucapkan, dalam hati boleh, dengan lisan tapi dalam hati harus, dibantu lisan boleh. Ya Allah, hamba niatkan ini kafarot untuk diri hamba lillahi ta'ala. Ya, itu seperti itu teman-teman. Ya. Gimana kalau orang yang sudah meninggal? Bisa dikafarotin. Kita bisa mengkafarotkan orang lain dengan catatan yang pertama orangnya sudah meninggal. Yang kedua, la yamutu wa la yahya. Dibilang hidup nggak bisa apa-apa, dibilang mati masih ada nafas. Orang yang benar-benar udah nggak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga, orang dengan gangguan mental. Itu boleh dikafarotin. Tapi kalau orang masih sehat, masih bisa puasa, ya nggak bisa. Kita tuh nggak bisa menanggung dosa orang lain. Ya, kita tuh nggak bisa mengkafaroti orang lain selagi orang itu di luar tiga itu tadi ya. Ya ibarat kata, suami saya lagi oleng, saya kafarotin, nggak bisa teman-teman. Kafarot itu untuk menggugurkan dosa janji dan sumpah-sumpah kita. Ya, menggugurkan dosa janji dan sumpah-sumpah kita. Kita nggak bisa gugurin sumpah orang yang masih hidup, nggak bisa. Harus dia sendiri yang menggugurkan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang konyol. Apa maksudnya konyol? Ada orang mobilnya mogok, kita bantu dorong, sama yang punya mobil diinjek remnya. Mau ngeden kayak gimana, mobilnya nggak bakalan jalan. Ya, itu pun sama. Kalau kita mengkafaroti orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, ya nggak ngaruh teman-teman. Ya, kalau orang yang sudah meninggal, boleh kita kafarotin. Bagaimana caranya? Bagikan makanan minimal 30 atas nama almarhum. Ya Allah, saya niatkan ini kafarot untuk almarhum, sebut namanya. Nah, lillahi ta'ala. Udah tinggal ditaruh aja di masjid. Saya tuh menyarankan kalau bisa kafarot tuh ngasihnya ke masjid teman-teman. Jamaah sholat Jumat, jamaah sholat, itu silahkan ngasihnya ke masjid. Karena apa? Ngasih ke masjid itu aman. Dalam arti aman tuh beda kalau kita ngasihnya ke tetangga. Karena kalau ngasih ke tetangga, tapi insya Allah sih ya, tetangga teman-teman mangga ya. Kadang ada modelan tetangga yang dikasih makanan, itu bukannya seneng, dia malah julid. Ih, tumben bagi-bagi makanan. Jangan-jangan ada nggak model tetangga yang kayak gitu? Ya, mudah-mudahan kita mangga ya. Kemudian, makanan kayak gini dibagi, giliran udah nggak doyan aja dikasih ke orang. Ada nggak yang kayak gitu? Mudah-mudahan kita mangga ya. Kemudian ada lagi modelan tetangga dikasih makanan, diterima, orangnya pulang, makanannya ditumpahin ke tong sampah. Ada nggak yang modelan tetangga kayak gitu? Ya, mudah-mudahan kita mangga ya. Itu teman-teman. Ya, semoga kita mangga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya kalau saran saya ngasih makanannya kepada orang-orang yang benar-benar butuh. Ya, bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak ngasih ke tetangga, bukan. Mengantisipasi, karena tidak semua tetangga itu kita niat baik diterima kebaikan gitu. Daripada jadi hal mudorot, kita tidak mampu mengontrol hati, jadi penyakit hati, mending taruh aja di masjid, udah. Pasti dibutuhkan oleh banyak orang. Gitu ya. Tuh. Dari sini paham tentang kafarot? Dari sini paham nggak tentang kafarot? Karena kayak gitu modelan tetangga-tetangga zaman now tuh kayak gitu kebanyakan. Ya. Kalau masalah
tapi boleh sudah bicara dan kali boleh sudah bergerak. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Iya, karena puasa kafarot, bagi makanan diniatin kafarot, bagi pakaian diniatin kafarot, membantu kesulitan orang lain diniatin kafarot. Itu seakan-akan hal yang baru bagi kebanyakan di antara kita. Padahal ayatnya jelas, perintahnya jelas di Al-Quran, petunjuknya jelas. Namun kenapa banyak orang yang nggak tahu? Teman-teman udah pernah dengar nggak kafarot sebelumnya? Atau baru dengar di room ini? Atau baru dengar di room ini? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Sebelumnya belum pernah dengar kan tentang kafarot itu? Karena gini teman-teman. Sampai dulu tuh pertama kali saya mensiarkan kafarot, itu sampai gini. Kalau memang kafarot wajib, harusnya dari dulu saya udah dengar kafarot dari ustadz-ustadz, dari guru-guru ngaji, dari ulama yang lain. Tuh, sampai saya pernah digituin teman-teman. Sampai saya pernah digituin. Saya hanya menjawab simpel sederhana. Ya, karena yang namanya ustadz, yang namanya kiai, yang namanya ulama, itu kalau kita gambarkan sebagaimana dokter, punya spesialisnya masing-masing. Ada dokter spesialis mata, kandungan, anak, dan lain sebagainya. Saya tanya teman-teman, ada orang sakit mata, konsultasi ke dokter kandungan, nyambung nggak? Ada orang sakit mata, konsultasi ke dokter kandungan, nyambung nggak teman-teman? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Begitupun ada orang, saya tanya nih, kita bisa bicara tentang penyakit genetik, bicara tentang penyakit keturunan. Kan kita sama-sama sepakat Islam sebaik-baik agama, sebaik-baik solusi, petunjuk, nasihat, obat. Al-Quran dan Sunnah itu sebaik-baiknya. Pernah nggak mendengar satu ustadz saja, ulama, mereka yang berdakwah ketika ada penyakit keturunan menyampaikan kafarot? Kebanyakan yang disampaikan apa? Jinasat, jinasat, jinasat. Kenapa jinasat mulu yang disalahkan? Kenapa tidak mempelajari apa penyebabnya? Bukankah Rasulullah sudah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya dosa. Kenapa yang disalahin jinasat? Ya, makanya gitu teman-teman. Ya, jadi banyak orang yang tidak memahami tentang ilmu pengobatan, tentang ilmu kehidupan. Mereka hanya sibuk menjalani hanya ilmu-ilmu tentang syariat-syariat saja. Tuh. Ya, sehingga banyak ulama-ulama yang tidak mendalami tentang kafarot. Karena kita gini aja, kita gak usah bicara ulama deh, kita bicara diri kita sendiri aja. Ketika Anda membaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2, apakah ada kesadaran, saya banyak janji, saya banyak sumpah, ada kesadaran itu enggak? Enggak kan? Justru apa? Dianggapnya itu hanya perintah biasa. Perintah biasa, teman-teman. Ya, perintah biasa. Dianggapnya perintah biasa. Karena Pak, Islam itu agama kesadaran. Jarang ada orang yang sadar akan kesalahannya. Sangat jarang teman-teman. Sangat jarang. Ya kalau kita mau bicara tentang ilmu pengobatan, konsultasinya dengan ustadz atau guru ngaji yang dakwahnya lewat baca tulis Al-Quran. Ya kagak nyambung. Sok, melihat ada orang sekaratul maut sulit. Yuk. Melihat ada orang sekaratul maut sulit. Kita tanya ke ustadz yang dakwahnya lewat ilmu sedekah dan lain sebagainya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung teman-teman. Nah itu pun ada satu permasalahan di mana di saat kami mendalami ilmu pengobatan, di saat kami mendalami ilmu kehidupan, ketika kami dihadapkan ada penyakit disebutnya dalam dokter, dalam medis penyakit genetik, penyakit keturunan. Sedangkan Rasulullah mengajarkan untuk memperbaiki penyebab, bukan menyalahkan yang lain. Otomatis apa? Kita berpikir apa sih penyebab penyakit genetik itu?
Dari dosa apa penyebabnya adanya penyakit genetik itu? Kenapa sampai terjadi turun-temurun, sampai ke anak-anaknya, sampai ke cucunya, belum juga beres? Kenapa? Tuh, makanya hayu teman-teman, terbukalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. So, teman-teman buka Al-Quran surat Al-Ma'idah 89, langsung muncul kesadaran nggak? Oh, saya pengen gugurin janji, saya pengen gugurin sumpah kah? Enggak kan? Karena udah disampaikan. Lisan itu mudah diucapkan dan sulit untuk diingat. Dan banyak orang yang tidak menyadari sumpahnya, tidak menyadari lisannya. Maka banyak orang yang menyepelekan wajibnya menggugurkan janji dan sumpah. Tuh teman-teman. Karena kebanyakan di antara kita tidak merasa diri kita punya janji, tidak merasa diri kita punya sumpah. Itu masalahnya. Ya, padahal Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum kita lahir, kita udah berjanji sama Allah. Bukankah kita sering mendengar itu dari ulama-ulama yang lain? Sebelum ruh ditiupkan, ruh sudah berjanji, ruh sudah bersumpah. Oh, ingat nggak? Sadar diri nggak kita punya janji, punya sumpah? Tetap aja kan belum sadar. Nah, itu masalahnya teman-teman. Ya, makanya ayo mulai saat ini segera berkafarat, gugurkan janji dan sumpah-sumpah kita. Gugurkan. Gugurkan ucapan-ucapan kita, gugurkan. Atau mungkin boleh jadi kita dapat ucapan-ucapan dari orang lain. Hal yang paling sederhana saja. Bahkan terbukti nyata. Ada orang rumah tangga. Sampai ada yang 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bahkan kemarin terakhir yang saya tangani tentang rumah tangga, 25 tahun pernikahan. Apa masalahnya? Belum dapat keturunan. Nah, belum dapat keturunan. Kemudian mengikuti saran dan nasihat sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Kemudian saya berpesan kepada orang tersebut untuk berkafarat. Karena boleh jadi ada ucapan. Sederhana saja ucapannya. Misal dari orang tuanya. Nah, nanti fokus karir dulu ya. Nabung dulu. Jangan punya anak dulu. Ada nggak orang tua yang berucap kayak gitu? Bisa jadi ada. Akhirnya apa? Dapat anaknya sulit banget. Atau mungkin suami istri sendiri yang mengucap, sayang, aku mah nggak pengen punya anak dulu, aku pengen pacaran dulu. Ada nggak yang seperti itu? So, sulit punya anaknya. Dari ucapan itu bagaimana cara menggugurkannya? Dari ucapan itu bagaimana cara memutusnya? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Begitu berkafarat, subhanallah teman-teman. Usia pernikahan udah 25 tahun. Kemarin Allah karuniakan keturunan. Dicek positif. Coba, kalau bukan pertolongan Allah, bagaimana mungkin? Tuh. Padahal yang kemarin saya sebutkan ya, padahal dalam diagnosa medis, orang tersebut itu, dalam diagnosa itu bisa dikatakan mustahil nggak punya anak. Ya, maksudnya mustahil punya anak. Karena si laki-lakinya punya penyakit tertentu, di mana penyakit itu di dalam medis itu nggak mungkin punya anak. Begitupun perempuannya punya masalah tertentu yang mana penyakit itu mustahil punya anak. Namun jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Ketika orangnya berkafarat, gugurkan segala sumpah dan janji-janjinya, ia perbaiki segala kesalahannya. Sok. Makanya program hamil di tempat kami itu 2 bulan. 2 bulan paling 1 kali pertemuan. Ya, 2 bulan itu paling 1 kali pertemuan. Nah, melihat banyak mereka yang akhirnya hasil positif. Banyak juga yang nggak berhasil. Semua apa sih tergantungnya? Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan, pasti hasilnya akan kebaikan. Karena kemarin ada yang ini yang terbaru ya, 25 tahun pernikahan teman-teman. 25 tahun usia pernikahan, belum punya anak sekalipun. Dari awal nikah itu nggak ada tanda-tanda punya anak. Kemudian cek ke dokter dan lain sebagainya. Ternyata dicek si laki-lakinya punya masalah. Ada penyakit. Yang mana dalam medis itu penyakit itu mustahil punya anak. Si perempuannya pun sama. Ada masalah di wilayah itu. Yang mana dalam medis itu secara ilmu medis mustahil punya anak. Namun saya kembali semangatin orang tersebut. Meyakinkan orang tersebut. Manusia punya kendala. Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil maka tidak ada yang mustahil. Maka subhanallah teman-teman, orangnya menjalankan apa yang disarankan, alhamdulillah positif hasilnya. Saya hanya menyampaikan, usia Anda sudah tidak muda lagi. Anda kalau usia segini,
posisi hamil, Anda datang ke rumah sakit, Anda ditakut-takuti oleh dokter. Wah, usia Anda berbahaya untuk hamil, usia Anda nggak boleh untuk hamil. Saya hanya menyarankan, jangan ke rumah sakit dulu. Nggak usah dicek dulu. Ya, kalaupun mau ngecek, yuk, kalau punya saudara, kerabat yang kerja medis, bidan, dan lain sebagainya, bisa membantunya. Ya. Saya menyampaikan hanya apa? Nanti kalau udah 7 bulan, baru Anda ke rumah sakit. Ya. Itu pun kasus yang pernah dialami sebelumnya. Ada orang pernikahan 20 tahun, perempuannya 44, laki-lakinya 52 tahun. Ya, begitu hamil, bingung antara bahagia dan sedih. Sedihnya itu apa? Kalau ke rumah sakit pasti dilarang. Dalam arti dilarang nggak boleh hamil, nggak boleh dilanjutin karena usia segitu rentan bahaya katanya. Ya, namun apa namanya? Beliau saya sarankan jangan dulu ke rumah sakit, nanti nunggu 7 bulan. Kalau 7 bulan kan posisinya udah mulai kelihatan, segala macamnya udah mulai kelihatan. Yang penting ikuti pola hidup sehat, apa yang disarankan. Bisa lah lihat-lihat di apa kanal-kanal sosial media yang mengajarkan tentang pola hidup sehat untuk wanita-wanita hamil kan banyak sekali kan. Silakan bisa diikuti gitu. Kemudian begitu 7 bulan dicek. Ternyata apa? Subhanallah teman-teman. Semuanya normal. Semuanya normal. Kemudian tapi begitu dicek normal, ya namanya tenaga medis ya, mungkin sebagai bentuk kekhawatiran karena usianya yang tidak muda lagi, akhirnya dikasih tahu ibu usia segini tuh bahaya kalau lahiran normal. Nah akhirnya orangnya sedih lagi. Akhirnya kami motivasi lagi, nggak usah terlalu diambil pusing. Nabi Zakaria istrinya usia berapa? Bisa lahiran normal? Bisa. Nggak usah khawatir. Dah, nggak usah ke rumah sakit lagi. Nanti ke rumah sakit lagi kalau udah menginjak detik-detik mau lahiran. Nah, begitu pun mau melahirkan, jangan langsung buru-buru. Nunggu pembukaan dulu, baru datang ke rumah sakit. Sehingga mau tidak mau rumah sakit hanya siap menangani mau lahiran saja. Subhanallah teman-teman, lahir dalam keadaan normal, anaknya laki-laki. Tuh, anaknya laki-laki teman-teman. Masya Allah normal, anaknya ganteng. Masya Allah, saya kasih satu nama, saya menitipkan satu nama untuk beliau. Tuh, itu Masya Allah. Luar biasa. Mungkin sekarang usianya udah sekitar 2 tahunan lah. Lebih. 2 tahun lebih. Tuh. Jadi, ayo. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Itu teman-teman. Ya, banyak kalau kita bicara tentang keturunan, orang yang dapat keturunan itu banyak sekali. Padahal ikhtiar-ikhtiarnya diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dalam kitab-kitab pengobatan, diajarkan. Tinggal kitanya mau menjalani atau tidak. Kita nggak usah keluar uang banyak-banyak kok. Ya dulu memang ada ya program pelatihan hamil, program pelatihan khusus promil itu dulu ada. Cuma sekarang saya nggak mau ada program itu lagi secara online. Kenapa? Saya nggak mau yang berdampak buruk pada ada sisi buruknya gitu. Dalam arti sisi buruk itu gini teman-teman. Yang namanya ikhtiar untuk hamil itu kan harus kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau salah satunya nggak mau kerjasama, repot teman-teman. Repot. Padahal adanya program pelatihan selama 2 bulan itu, tidak ada sepeser pun bayarnya. Nggak ada tarif, nggak ada biaya, gratis semuanya. Namun tiba-tiba datang, ya seorang suami yang tidak terima. Istrinya itu rajin dengerin kita live tiap pagi. Cemburu suaminya. Kemudian istrinya pengen ikut program hamil. Apa kata suaminya? Kita ke rumah sakit habis 20 juta saja tidak berhasil. Apalagi cuma datang yang gratis. Apalagi cuma ikut yang gratis. Tuh teman-teman. Nah, dengan adanya hal itu akhirnya udahlah. Daripada hal seperti ini menjadi kemudaratan, maka hanya orang-orang yang benar-benar butuh saja. Jadi silakan bagi teman-teman yang benar-benar butuh saja yang mau ikut program hamil. Nah, makanya kalau dulu ada program online-nya, sekarang nggak ada program online. Nah seperti itu, menghindari adanya hal-hal seperti itu.